Kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan renungan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Engkau telah mati bagi kami, bahkan bangkit untuk memberikan harapan bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, tak dapat kami selami betapa agungnya karya yang telah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Dan hari ini kami mau kembali merenungkan firman Tuhan untuk mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah milik-milik Kristus yang telah ditebus dan kami hidup untuk Kristus. Terima kasih Bapa, berkati urapi setiap kami, hamba yang jauh dari sempurna ini, Engkau berkati supaya dapat menyampaikan firman Tuhan. Kami dapat bertemu dengan Kristus secara pribadi melalui fellowship pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, jaringan yang kami gunakan juga Tuhan tolong supaya semuanya dapat berfungsi dengan baik. Kami sungguh siapkan hati kami, berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan adik-adik. Apa kabar semua? Luar biasa. Oke, saya percaya kita semuanya luar biasa ya. Saya tadi menikmati beberapa perform dari teman-teman, adik-adik. Dan saya juga bersyukur atas anugerah Tuhan saya bisa melayani bukan karena kehebatan saya, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga untuk tim yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Iya, bisa berikan reaction dulu dong. Mungkin tepuk tangan boleh, ya reaction jempol juga boleh ya, supaya kita bisa lebih semangat ya. Jangan ada reaction menangis ya. Karena ini adalah hari yang sukacita bagi kita semua. Iya. Oke, ada yang angkat tangan ya. Apakah ada pertanyaan? Gitu ya. Oke. Terima kasih. Saya perkenalkan diri saya, tidak kenal maka tidak sayang katanya. Meskipun ada banyak yang dikenal tapi nggak disayangi juga gitu ya. Tapi paling tidak saya ingin disayangi oleh adik-adik yang ada di tempat ini, Bapak Ibu guru. Perkenalkan, nama saya Yosua Sibarani. Saya sekarang melayani di Sumatera Utara di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baru 1 bulan Bapak Ibu dan adik-adik ya. Karena saya sebelumnya 13 tahun ada di kota Surabaya. Melayani juga di sana. Saya juga aktif sebagai pembicara atau pengkhotbah dan content creator di YouTube. Ya, nanti adik-adik juga, Bapak Ibu guru juga boleh melihat beberapa konten saya atau di media sosial saya. Saya kira itu saja perkenalan dari saya. Nanti kita bisa lebih kenal lagi, lebih jauh. Baik, terima kasih. Saya akan share screen dulu Bapak Ibu dan adik-adik. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, saya beri judul Bebas dari Murka Allah. Bisa katakan bersama-sama, bebas dari murka Allah. Tema yang diberikan kepada saya adalah salvation atau keselamatan. Berhubungan dengan tema itu, maka saya memberikan sebuah judul bebas dari murka Allah. Mari saya ajak kita membaca di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan ayat 25. Nanti kita lanjut Roma pasal 10 ayat 9. Saya baca bagi kita, Bapak Ibu dan adik-adik bisa perhatikan slide atau screen yang telah saya bagikan. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tuhan Yesus pernah berkata yang berbahagia, yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau ada pertanyaan, apakah ada di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Mungkin bisa raise hand. Apakah ada di antara kita yang ikut Zoom pada pagi hari ini yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau ada mungkin saya kembalikan supaya dia yang menyampaikan khotbah pada pagi hari ini. Karena faktanya
Tidak ada, impossible. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Why? Kenapa? Karena tadi Alkitab berkata dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang, everybody, semua orang. Tidak ada pengecualian. No exception. Semuanya berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 51 ayat 7. Dikatakan bahwa dalam kandungan kita sudah dikandung dalam kesalahan atau dosa. Kenapa? Karena sebenarnya dosa itu ada dua, gitu ya. Dosa ada dua, yaitu dikatakan dengan origin sin dan actual sin. Origin sin itu biasa disebut dengan istilah dosa asal. Dosa asal dan actual sin itu dosa perbuatan. Jadi kalau saya kasih ilustrasi, misalkan ini saya, nggak kelihatan ya, sorry. Misalkan ini saya, ya, saya berbuat dosa, itu karena saya punya natur dosa. Saya berbuat dosa karena saya punya natur dosa. Jadi kita dikatakan berdosa itu bukan karena kita berbuat dosa maka kita menjadi berdosa, bukan. Karena kita sesungguhnya berdosa, punya origin sin, punya dosa asal. Nih, karena saya berdosa, punya natur dosa, maka saya berbuat dosa. Makanya teman-teman, adik-adik, nggak ada di antara kita yang diajarkan untuk menyontek. Ketika kita ujian kan, menyontek. Itu tiba-tiba ada aja dari keinginan kita untuk menyontek kan. Atau berbuat curang saat kita mengikuti evaluasi atau ujian di sekolah kan. Apakah ada di antara orang tua kita yang mengajarkan begini? Nanti kalau kamu mengikuti ujian UTS, entah UAS atau apapun itu, silakan nyontek aja ya. Nggak ada kan? Apakah ada di antara kita yang diajarkan cara berbohong? Saya kira tidak ada. Tapi kita bisa berbohong tanpa belajar kan? Nah, jadi tindakan yang bisa kita lakukan tanpa belajar itu ya dosa. Kalau kita ini belajar di SD 6 tahun gitu ya, SMP 3 tahun, SMA senior high 3 tahun, itu kita belajar pelajaran itu saya kira juga kita belajar bertahun-tahun juga masih banyak materi yang kita bisa lupakan. Tapi dosa tanpa kita pelajari, kita mahir melakukannya kan? Ada seorang hamba Tuhan berkata, I am the chief of sinners. Aku ini kepalanya pendosa. Tanpa belajar dia hebat sekali berbuat dosa. Itulah natur kita. Karena kita punya natur dosa, origin sin, maka kita bisa melakukan actual sin, dosa perbuatan. Jadi jangan dibalik. Kita berdosa bukan karena kita berbuat dosa, tapi karena kita berdosalah, maka kita bisa berbuat dosa. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut kan. Kita baca dalam Mazmur 143 ayat 2. Janganlah berperkara dengan hamba-hambamu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun, perhatikan, tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Bagian lain Alkitab berkata, kesalehan kita sekalipun itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik yang Tuhan kasihi. Coba kita bayangkan kita punya kain yang putih bersih, lalu kita jemur. Ya kan? Lalu kita jemur, kemudian angin bertiup kencang, lalu pakaian itu jatuh masuk ke dalam got yang kotor dan menjijikkan sekali. Kita coba angkat itu kain putih. Saya rasa kita menjadi sangat tidak tidak senang lagi dengan kain putih itu. Mungkin semula kain putih itu adalah kain kesayangan kita mungkin. Kita jadi jijik, memegangnya pun kita nggak mau. Karena kita tahu dia sudah jatuh ke dalam got, diinjak-injak, dan bercampur dengan kotoran segala macam. Seperti itulah kita di hadapan Tuhan sebenarnya. Karena dosa kita itu, kesalehan kita itu seperti kain kotor, menjijikkan bagi Tuhan. Tapi Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang adil, tapi dia Tuhan yang kasih. Karena kalau Tuhan hanya Tuhan yang adil, Allah yang kita sembah hanya adil, maka kita hanya mendapatkan hukuman. Tapi Allah kita Allah yang penuh dengan kasih. God is love. 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah adalah kasih. God is love. Kasih adalah dia sendiri. Atributnya adalah kasih. Karena kasihnya, maka dia mau menebus kita, menyelamatkan kita. Yang tadinya kita berdosa menjijikkan, menjadi berharga di mata Tuhan. Nah, harusnya karena dosa tadi, saya katakan, kita harusnya menanggung murka Allah. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Wahyu pasal 6 ayat 16,
Ketika Yohanes mendapatkan penglihatan tentang orang-orang yang tidak mau bertobat, ketika murka Allah telah tiba, maka mereka berkata, biarlah gunung-gunung runtuh menimpa setiap kami, menyembunyikan kami dari murka Allah. Sebab tidak ada satu orang pun yang akan tahan menghadapi murka Allah. Ketika cawan murka Allah penuh nantinya, maka tidak ada satu orang pun yang akan bertahan. Kematian kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu ketika ada kesempatan bagi kita untuk bertobat pada saat ini, untuk sungguh-sungguh hidup menjadi anak Tuhan, lakukan bagian kita dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan murka Allah itu. Kita akan lihat pada pagi hari ini dengan cepat. Yesus menggantikan kita, menanggung murka Allah yang begitu hebatnya tadi. Yesus menggantikan saudara dan saya, menggantikan kita semuanya. Harusnya kita yang mendapatkan murka Allah yang dahsyat tadi, yang dilukiskan dengan begitu luar biasa, di mana orang-orang tidak bisa bertahan menghadapinya. Apa yang Yesus lakukan untuk menggantikan kita? Yang pertama, dia menanggung dosa kita. Yesus menanggung dosa. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, di dalam Yesus maksudnya, kita dibenarkan oleh Allah. Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah anak Allah, dia Allah sendiri. Dan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan bahwa dia tidak berdosa. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya perhatikan tidak berbuat dosa. Yesus Allah sejati, manusia sejati yang tidak berbuat dosa. Allah tidak mungkin berbuat dosa. Tidak bisa berbuat dosa. Jadi dia lahir oleh perawan Maria yang kita rayakan setiap hari Natal. Dia tidak berdosa. Tetapi karena cintanya kepada kita dia mau menanggung dosa. Sekarang saya coba bertanya kepada kita dan kita renungkan bersama-sama. Adakah di antara kita ketika teman kita berbuat salah, lalu kita berani maju ke depan dan berkata, that's my fault. Itu adalah kesalahan saya, bukan dia. Apakah ada di antara kita begitu? Mungkin ada 1:1000. Di luar sana mungkin banyak. Ada maksud saya, bukan banyak. Bahkan kita mungkin seringkali kita yang salah. Kita justru melimpahkan kesalahan kita kepada orang lain, bukan? Kita membela diri kita, bukan? Mencari kambing hitam, bukan? Tapi Yesus tidak. Dia yang tidak berdosa sama sekali. Tapi dia mau menanggung dosa. Dianggap berdosa, dijadikan berdosa. Dikatakan Allah membuat dia menjadi dosa karena kita. Yesus yang sama sekali tidak berdosa, mau menanggung dosa. Dijadikan berdosa. Dia ambil semua dosa itu, dia timpakan kepada dia. Ditimpakan oleh Allah kepada dia. Nah, Bapak Ibu, adik-adik yang Tuhan kasihi, Yesus mau mengambil alih segala kejahatan yang kita perbuat. Dia menerima dosa yang tidak pernah dia lakukan. Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita kalian sesat seperti domba, kata firman Tuhan. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Karena Yesaya pasal 53 ayat 6 ini menubuatkan tentang Yesus. Dikatakan Tuhan telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Betapa jahatnya kita manusia karena dosa tadi. Allah yang kita sembah, Allah yang kudus. Dia tidak bisa bersentuhan dengan yang namanya dosa. Dia Allah pencemburu. Dia Allah yang adil. Dia tidak bisa berkompromi dengan yang namanya dosa. Perhatikan. Jadi mau tidak mau karena keadilannya, dosa itu harus dihukum. Tetapi Yesus mau berkata, sini. Dia ambil dosa dunia itu, ditimpakan kepada dia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang Tuhan kasih, jangan lagi berbeban berat. Tanggalkan setiap dosa-dosa. Kalau mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen, kita masih saja jatuh bangun dalam dosa. Tanggalkan. Lepaskan semua yang harus kita lepaskan. Buang yang harus kita buang. Matikan segala sesuatu yang harus kita matikan. Biar dosa kita ditanggung oleh Yesus. Sebab dia telah menanggungnya di atas kayu salib dan berkata, sudah selesai. Mari kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menebus dosa kita. Tidak ada orang
yang pernah dan yang akan mau mati bagi dosa orang selain Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun ada orang yang mau mati dosa orang, tetap itu tidak berlaku di hadapan Allah sebab dia sendiri pun berdosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa yang dijadikan berdosa dan pengorbanannya layak, dianggap Tuhan sah, valid untuk menebus dosa semua manusia yang mau percaya kepada Dia. Yang kedua, apa yang Yesus gantikan bagi kita? Tadi Dia menanggung dosa kita. Yang kedua, Yesus menanggung kutuk. Dia menanggung kutuk. Galatia 3 ayat 13 dikatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan. Perhatikan, menjadi kutuk karena kita. Lagi-lagi karena kita. Tadi dikatakan dia menjadi dosa karena kita. Sekarang Yesus menjadi kutuk karena kita. Kitalah alasannya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu, pada momen ini kita merenungkan bersama-sama. Bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkan dirinya. Israel diberikan hukum Taurat, mereka dari betapa bobroknya mereka, betapa tak berdayanya mereka oleh hukum Taurat, betapa jauhnya mereka dari standar yang telah ditetapkan oleh Allah karena natur dosa tadi. Alkitab berkata, karena terbatas oleh daging ini, tidak ada satu orang pun yang bisa sempurna melakukan tuntutan hukum Taurat. Tidak ada. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menanggung dosanya sendiri. Sebab dia pun berdosa. Itu sebabnya di dalam konteks Alkitab Perjanjian Lama, orang-orang Israel ketika mereka membawa korban untuk menebus dosa, mereka membawa korban berupa ternak yang berusia 1 tahun yang tidak bercacat katanya, yang tidak bercela. Lalu binatang itu dipersembahkan, ya kan? Lalu ditumpangi tangan dengan pengertian dosanya transfer kepada binatang itu, lalu binatang itu harus mati. Terjadi penumpahan darah. Dosa orang tadi, manusia tadi telah dipindahkan kepada korban atau binatang tadi, yaitu anak domba. Itu harus mereka lakukan berulang-ulang dan itu tidak pernah memuaskan Allah. Hanya Yesus adalah anak domba Allah yang menanggung kutuk itu bagi kita. Kutuk akibat dosa. Jadi dia tidak hanya menanggung status berdosa saja, menjadi dosa saja, tapi juga kutuk akibat dosa. Yesaya pasal 53 ayat 3-5. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perhatikan. Bagaimana kutuk itu telah diterima oleh Yesus. Dia dihina. Dia dianiaya. Dikatakan rupanya pun tidak lagi menyerupai wajah manusia. Dia tidak masuk hitungan kita. Kita kira dia kena tulah. Padahal dia menerima, menanggung segala satu kutuk yang harusnya kita terima. Orang-orang mencaci dia, memaki dia. Untuk saudara diterima kutuk itu, dia tanggung kutuk itu. Hinaan, cacian, terbuang jauh. Dan Yesus menerima semua kutuk berupa makian, cacian, hinaan, fitnahan karena kita. Orang berkata fitnah lebih kejam daripada fitness, gitu ya. Dia diludahi dan dicambuk karena kita. Dia tidak berdosa, dia tidak bersalah sama sekali. Tapi dia diludahi, dicambuk karena kita. Ketika saya merenungkan kembali tentang peristiwa Yesus dihina, disiksa, dicambuk berkali-kali oleh tentara Romawi. Bisa kita perhatikan bagaimana cambuk Romawi. Cambuk Romawi berbeda dengan cambuk yang dipakai oleh orang tua kita ketika mendisiplin kita. Mungkin ada di sini yang pernah dipukul oleh papa mama, pakai rotan gitu ya, atau tali pinggang. Itu nggak seberapa. Sakit kan? Sakit. Tapi itu nggak seberapa. Dibandingkan dengan cambuk Romawi yang harus diterima oleh Yesus, perhatikan. Leon Morris, seorang teolog, berkata begini, bahwa saya catat mungkin. Sebentar ya, saya
Oh, saya tidak tampilkan di slide. Dia berkata begini, bahwa cambuk Romawi itu terdiri dari beberapa tali. Tali kulit. Perhatikan ini tali kulit yang ada pegangan dari kayu atau rotan. Ini tali kulitnya. Tali kulit. Dan di tali itu diberikan kepingan-kepingan tulang-tulang atau logam yang tajam. Perhatikan ini. Kepingan-kepingan tulang atau logam yang tajam. Dan Landmors menambahkan begini. Dan itu bisa membuat punggung orang menjadi bubur. Teman-teman tahu bubur ya? Pernah makan bubur ya? Bubur. Nggak ada lagi bentuknya. Lebur semua, hancur. Jadi cambuk Romawi itu perhatikan. Itu bisa membuat orang, punggung orang, badan orang menjadi bubur. Karena apa? Ada tali kulit dan kepingan tulang yang tajam serta logam-logam. Ketika itu dicambukkan kepada badan seseorang dan ditarik, maka daging akan ikut tercabik-cabik oleh kepingan tulang dan logam yang tajam tadi. Tercabik-cabik. Dan saudara-saudara, ada yang berpendapat begini. Yosefus, seorang sejarawan Yahudi, berkata begini. Orang Romawi kalau sudah mencambuk dan keluar darah dari tubuh yang dicambuk, itu mereka punya gairah yang lebih. Artinya apa? Mereka tidak lagi mau mencambuk dengan teratur. Mereka mulai mencambuk sesuka hati mereka. Seberapa mereka mau. Misalkan 40 kali harusnya, tapi mereka tidak mau tahu. Karena mereka sudah melihat darah tercucur dari daging itu, mereka terus mencambuk tidak beraturan. Bayangkan, itu yang ditanggung Yesus. Dia tidak membela dirinya. Bahkan ada yang berkata begini, seandainya Yesus mau membela dirinya. Ada orang yang menggambarkan ketika Yesus dicambuk itu, begitu tersiksanya ya, saya katakan tadi dengan cambuk tadi. Ada yang mengatakan begini, sebenarnya ada ribuan malaikat yang siap untuk membela Yesus. Kalau Yesus berkata, serang gitu ya. Seandainya Yesus berkata, serang atau maju, sudah bersiap ribuan malaikat di sekitar pembantaian itu untuk menghancurkan semua orang dan tentara Romawi. Tapi Tuhan dikatakan dia seperti domba yang keluh dibawa ke tempat pembantaian. Dia tidak membela dirinya karena kasihnya kepada kita semua. Dia tanggung kutuk kita, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Wow, luar biasanya Tuhan kita. Oleh sebab itu, kalau kita percaya kepada Yesus, segala kutuk sudah dipatahkan bagi kita. Amin. Kutuk apapun itu sudah dipatahkan Yesus. Dia sudah membayar lunas di kayu salib. Segala malu, celah, dan noda kita telah ditanggung Yesus di kayu salib. Kita menjadi orang yang dibenarkan dan berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik yang Tuhan kasih, siapapun kita, dari latar belakang keluarga apapun kita. Iya kan? Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Ini yang penting. Di mata Tuhan kita berharga karena kita adalah anak-anaknya. Kita yang percaya kepada Dia. Dan segala kutuk sudah dipatahkan bagi kita. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang tidak lagi hidup di dalam kutuk. Tetapi anak-anak yang merdeka di dalam Tuhan. Sebab Tuhan sudah membayar lunas. Jangan tinggalkan dia hanya karena pekerjaan, jodoh, atau harta dunia ini. Jangan sekali-kali tinggalkan dia. Iya kan? Banyak orang yang mulai meninggalkan Tuhan karena pekerjaan. Faktor pekerjaan, faktor jodoh. Atau harta dunia ini, kekayaan dunia ini. Jangan pernah meninggalkan dia. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang Yesus tanggung, yang Yesus gantikan? Yesus menanggung maut. Inilah yang paling mengerikan. Filipi 2 ayat 8 dikatakan begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu adalah fakta historis. Itu bukan karangan para murid. Bukan karangan orang-orang Kristen di awal-awal dulu. Tapi fakta historis. Semua Injil mencatat bahwa Yesus mati. Dan Alkitab berkata ketika Yesus mau mati berkata, dia serahkan nyawanya. Jadi Yesus mati, dia yang menyerahkan nyawanya. Dia benar-benar mati sehingga korbannya sah bagi kita semua. Dan dikatakan hukuman dosa yaitu maut, kematian telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Perhatikan Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus harus berpisah dengan Bapa. Perhatikan, Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah anak.
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang tidak terpisahkan. Mereka tiga pribadi tapi satu hakikat, satu esensi yang tidak terpisahkan. Tapi ketika disalib harus terpisah sementara. Yesus yang tidak bisa terpisahkan dengan Bapa harus terpisah sementara. Perhatikan yang saya katakan, sementara. Berpisah sementara dengan Bapa di surga. Supaya apa? Saudara dan saya tidak lagi terpisah dengan Bapa. Yesus rela berpisah dengan Bapa supaya kita kembali bersatu dengan Bapa. Supaya kita tidak lagi terpisah oleh dosa dengan Bapa kita. Sebab dosa telah membuat kita tidak lagi bersama-sama dengan Bapa. Membuat hubungan kita rusak dengan Bapa di surga. Hubungan kita putus dengan Bapa di surga. Tapi Yesus mau berpisah sementara dengan Bapa. Supaya kita yang dulu terpisah bersatu kembali dengan Bapa. Perhatikan apa yang Yesus lakukan. Dia sungguh-sungguh merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Rela berpisah dengan Bapa di surga. Demi kita semua. Oleh sebab itu, bagi kita yang hidup di dalam Tuhan, kita memiliki jaminan keselamatan. Silakan pilih. Kehidupan kekal atau kematian kekal. Kehidupan kekal hanya kita terima ketika kita percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kematian kekal ketika kita menolak Dia. Itu yang menjadi upah kita. Dan ketika kita mendapatkan kehidupan kekal di surga kelak, maka kita tidak bisa pindah ke neraka. Orang dari surga nggak bisa pindah ke neraka. Orang dari neraka nggak bisa pindah dari surga. Jadi jangan harap ada lagi nanti kesempatan kedua. Tidak ada. Selama kita hidup, inilah kesempatan. Inilah kesempatan kita. Jadi teman-teman, dari surga nggak bisa pindah ke neraka. Dari neraka nggak bisa pindah ke surga. Yang bisa dari Surabaya bisa pindah ke Tarutung seperti saya. Nah itu bisa. Tapi kalau kita sudah di surga nggak bisa pindah ke neraka, atau dari neraka ke surga nggak bisa. Jadi sekarang selama hidup pilih. Mau surga atau neraka. Kehidupan kekal atau kematian kekal. Ada sebuah kisah, saya akan akhiri dengan sebuah cerita ya. Bapak Ibu dan adik-adik. Ada seorang, ini sebuah cerita lucu, anekdot. Ada seorang anak muda yang dikasih pilihan, surga atau neraka. Lalu dia berkata kepada malaikat begini, boleh nggak aku survei? Emangnya retret gitu ya? Survei tempat retret dulu gitu kan ya? Dia bilang, boleh nggak aku survei? Oh silakan. Aku mau survei surga dulu deh katanya. Dia survei surga. Wah, sampai di surga dia lihat orang-orang berdoa, berpuasa, memuji dan menyembah Tuhan, gitu kan ya? Bernyanyi memuji Tuhan. Lalu dia tidak tertarik dengan suasana surga. Lalu dia bilang begini ke malaikat, aku boleh nggak survei neraka? Silakan. Dia dibawa ke neraka. Dilihat di neraka, wih, ada pesta pora. Ada party gitu kan ya. Ada makanan yang enak-enak, ada minuman yang enak-enak, ada cewek-cewek yang cantik dan seksi. Dia berkata di hatinya, I like this gitu ya. Aku suka gitu kan ya. Lalu dia bilang ke malaikat begini, malaikat, aku sudah tahu apa yang harus kupilih. Apa? Aku mau neraka katanya. Aku suka suasana neraka. Oke? Lalu dia dibawa ke neraka. Dibawa ke neraka, iblis siap-siap memanggang dia gitu kan ya. Lalu dia teriak begini, sebentar. Kenapa saya dipanggang? Tadi saya lihat ada pesta, ada makanan yang lezat-lezat, ada cewek cantik dan seksi. Kemana semua? Iblis bilang begini, sorry, itu hanya iklan. Iblis itu pintar beriklan. Ahlinya iklan ya iblis. Dia perdaya kita. Dia nggak pernah ngomong konsekuensi di akhirnya. Dia bilang gini, gak apa-apa. Bohong-bohong sedikit gak apa-apa. Tuhan maklum kok. Gurumu maklum kok. Ya, orang tuamu nggak akan mempersalahkan kamu kan, nggak apa-apa. Dia goda kita begitu kan. Nanti kalau kita sudah bohong, dia bilang begini, kapok kamu, mampus kamu berdosa sekarang, kamu berbohong kamu, dosa kamu. Perhatikan iblis, apa nggak munafik itu iblis? Memang iblis kan bapak dari segala pendusta. Dia bujuk kita berbuat dosa, ketika kita jatuh dalam bujukannya, dan lalu intimidasi kita, dia balik serang kita. Dia nggak akan pernah bela kita, nggak pernah. Jadi dia pintar beriklan, hanya iklan. Jangan mau tertipu oleh iblis. Pilihlah kehidupan, percaya kepada Yesus, hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kalau ada di antara kita yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, putuskan hari ini untuk menerima Dia. Katakan, Tuhan, aku buka hatiku, aku terima Engkau sebagai Tuhan
dan juru selamat dalam hidupku. Bagi yang sudah percaya, mari kita berkomitmen untuk setia mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Perhatikan, Yesus sudah menanggung murka dan kita bebas murka. Saya baca ayat terakhir, Roma 5 ayat 9, ayat terakhir. Darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 9, saya baca sekali lagi. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Alkitab menjamin, orang yang hidup di dalam Yesus Kristus pasti dibebaskan, diselamatkan dari murka Allah. Yesus sudah menanggung dosa, menanggung kutuk, menanggung maut untuk kita. Hiduplah di dalam Yesus Kristus dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. God bless us. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami dikasih Tuhan bagi setiap kami. Engkau bukan hanya Allah yang adil, tapi Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Yesus mau menggantikan kami menerima semua murka Allah yang harusnya kami terima. Siapakah kami, Tuhan? Kami tidak layak. Kami tidak bisa melukiskan betapa indahnya kasih Tuhan bagi setiap kami. Tidak ada kata yang dapat kami gunakan untuk menuliskan semua itu. Tuhan, biar hari ini kami kembali dikuatkan untuk kami tetap komitmen hidup di dalam Yesus Kristus. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami percaya kami telah dibebaskan dari kutuk, dibebaskan dari segala murka itu, dan kami mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Engkau kelak di dalam kerajaan-Mu. Matarakan firman Tuhan telah kami terima. Apapun yang kami kerjakan, baik sebagai siswa, sebagai guru, sebagai pelayan Tuhan, apapun itu Tuhan, biar kami menjadi saksi Tuhan, menjadi murid Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.